saya Pangestu dari Kul Gereja 2. Kami berkul di Minggu siang jam 1, Minggu kedua dan keempat. Shalom, saya Heri Susilo dari Kul Jatiwaringin, mengadakan kul tiap hari Kamis jam 7 malam. Shalom, saya Stephen Wijaya dari Kul Asyep. Kul diadakan setiap hari Minggu ketiga jam 1 siang. Shalom, saya Febri dari Kul Musik dan Multimedia. Kami berkul setiap hari Sabtu di Minggu keempat jam 3 sore. Shalom, saya Grace dari Kul Pokis Ministry. Kami kul setiap hari Minggu di Minggu ketiga di jam 1 siang. Shalom, saya Kasiada Maruhawa, Kul Jatiluhur. Kami berkul setiap hari Kamis jam 5 sore. Dan saya mewakili Ibu Ginting dari Kul Jati Bening setiap hari Senin jam 4 sore, 2 kali dalam sebulan. Mari bergabung bersama kami dalam Kul. Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Shalom saudara, pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai Injil dan Hukum Taurat. Sebuah usaha dalam memahami dua karya Allah yang luar biasa. Ada berbagai pandangan yang bermunculan ketika kita membahas Injil dan Hukum Taurat. Ada yang sangat mengaitkan keduanya, ada juga yang mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi membaca dan mempelajari Hukum Taurat. Oleh sebab itu, hari ini kita akan membahas kebenarannya dan bagaimana orang-orang Pentakostal secara khusus melihat kaitan antara Injil dan Hukum Taurat. Pertama, kita akan membahas mengenai Hukum Taurat. Asal mula Hukum Taurat adalah 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Namun faktanya ada 613 hukum turunan atau rincian dari 10 perintah Allah tersebut. Meskipun ada 613 hukum turunan, sejak lama umat Kristen membagi hukum Taurat ke dalam 3 kategori. 1. Hukum seremonial. Hukum ini diberikan untuk mengatur sistem korban yang ada di dalam bait suci, termasuk operasional dari para imam, hari-hari perayaan, dan aturan korban. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Yesus telah menggenapi hukum seremonial ini. 2. Hukum sipil. Kata yang mirip dengan hukum ini adalah hukum yudisial, hukum adat, atau hukum kasuistik. Layaknya hukum sipil modern, hukum sipil dalam hukum Taurat pun sejatinya hanya cocok pada waktu, tempat, dan budaya pada masa itu. Misalnya saja dalam Keluaran 21 ayat 15 diatur bahwa anak yang memukul orang tuanya wajib dihukum mati sebagai salah satu bentuk hukum turunan dari menghormati ayah dan ibu. Tentu hukum ini tidak relevan dengan konteks waktu, tempat, dan budaya masa kini. Prinsip untuk menghormati ayah dan ibu tetap harus dipegang, namun penalti atau hukumannya mengikuti undang-undang negara. 3. Hukum moral, hukum yang merefleksikan karakter dan moral Allah sendiri yang bersifat kudus dan kekal. Itu sebabnya hukum ini sejatinya sudah ada sebelum penciptaan dan hukum Taurat. Kedua, motif pemberian hukum Taurat. Kita harus menyadari bahwa hukum Taurat yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai bukanlah titik awal perjanjian Allah dengan manusia. Hukum Taurat adalah lanjutan dari perjanjian Allah dengan Abraham. Dan lewat perjanjian ini juga Allah menyatakan kasih-Nya dengan membawa orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dalam Ulangan 7 ayat 7-8 firman Tuhan mengatakan, "Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa?
Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Dari ayat ini kita dapat melihat nuansa anugerah dan kasih karunia yang sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Dan dalam pembukaan hukum Taurat, Allah mengingatkan fakta historis tentang siapa Allah yang memberi hukum Taurat ini, yaitu Ia yang membawa orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Bukan karena usaha mereka, tetapi karena kasih dan perjanjian yang telah Allah pegang dengan nenek moyang Israel. Jadi, kita dapat berkata bahwa motif pemberian hukum Taurat adalah kasih. Ketiga, apakah hukum Taurat masih relevan untuk umat Kristen saat ini? Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, hukum seremonial sudah digenapi oleh Kristus sebagai korban penebusan dosa sekali untuk selamanya, dan hukum sipil hanya berlaku dalam konteks orang Israel pada masa itu. Tetapi hukum moral adalah refleksi dari karakter Allah sendiri yang bersifat kudus dan kekal. Dan hukum moral sendiri memiliki fungsi untuk 1. Mengekang orang melakukan dosa. Hukum moral mengajarkan kita tentang batasan-batasan dalam hidup. 2. Menghakimi orang akan dosa. Seseorang baru akan mengerti ia bersalah apabila ia tahu bahwa ada hukum yang dilanggar. 3. Mengajar orang untuk hidup benar. Dalam hal ini, hukum moral Allah dilihat sebagai pelita yang menerangi langkah kaki seseorang untuk berjalan dalam kekudusan dan kebenaran. Itu sebabnya kita meyakini hukum moral masih relevan untuk umat Kristen saat ini. Sekarang, bagaimana dengan hukum kasih yang Yesus berikan dalam Perjanjian Baru? Bukankah hukum inilah yang menggantikan hukum Taurat? Nantikan jawabannya dalam edisi Voice of Pentecost yang akan datang dengan judul 2 Miskonsepsi tentang Hubungan Injil dan Hukum Taurat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidup kami, Tuhan, seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Mari katakan bersama-sama, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ayo penuh kerinduan, katakan bersama-sama. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidup kami, Tuhan, seluruh jiwa
jiwaku menyembahmu, ku menyembahmu, ya Allahku. Katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ayo sekali lagi sembah Tuhan. Oh ya Rabbana syanda rabaya rabana rabaya rabaya rabaya. Biarlah kami memberikan hidup kami, jiwa kami, seluruhnya Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Oh ya Rabbana syanda rabaya rabaya rabaya. Oh kami menyembahmu Tuhan, kami meninggikan nama, kami berikan segalanya yang terbaik bagimu. Oh ya Rabbana syanda rabaya 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 syanda Huriana rabaya rabaya syanda rabaya rabaya. Oh ya Rabbana syanda. Sambil membuka tangan kita, sekali lagi kita katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Tuhan. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidup, di setiap waktu. Nyatakan. Ayo lebih lagi katakan, ku berikan dan jiwaku. Saya mudah hambanya Bapak Pendeta Isan, semuanya di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari saudara sembah Dia. Mari saudara sembah Dia. Saudara sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Oh Ramasikoda kaya Ramasikoda kaya Ramasikoda kaya Ramasikoda kaya Ramasik. Oh Ramasikoda kaya Ramasikoda kaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, ajar setiap kami supaya kami mengenal jalan-jalan-Mu. Kami bukan hanya menyebut diri menjadi murid, tapi kami mengerti ya Tuhan,
setiap visi dan misi yang Engkau berikan buat gereja kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Mari kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Nah saudara, sebelum saya sampaikan firman, kita mau dengerin dulu nyanyinya daripada Pastor Philip Mantopa. Coba bisa. Haleluya. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Dengarkan firman Tuhan. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Amin Tuhan. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Ini nubuatan bagi kehidupan kita. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Nah saudara, ingat lagu ini? Halo? Lagu apa? Ini lagu visi gereja kita. 4 September 1988. Paniko dapat ayat ini. Jadi pertama kali Tuhan membimbing kita. Kita menjadi gereja yang bertumbuh, berkembang karena visi. Sekarang saudara mendengar, GMS berkembang. Saudara lupa, ternyata diambil apa? Visinya gereja kita. Visinya gereja kita diambil, dia pakai saudara. Dan kita justrunya gereja yang ada di GBI Gatot Subroto lupa. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu terjadi. Yang terdahulu jadi yang terkemudian. Yang terkemudian jadi yang duluan. Jadi saya mau tanya, saudara sekarang jadi yang mana? Halo? Jadi yang mana? Hati-hati saudara. Kita harus tahu. Tolong PowerPoint-nya. Jangan sampai kita hidup tanpa visi. Kalau kita hidup tanpa visi, saudara, rugi besar. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Ini visi gereja kita. Kita baca lagi sama-sama, yang keras. 1, 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentanglah tanda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya,
Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Next. Orang yang kehilangan visi, saya pastikan apinya padam. Orang yang kehilangan visi, saya pastikan apa tadi? Apa? Apinya padam. Jika saudara tidak segera kembali, saya juga pastikan hidup saudara akan mengalami penundaan. Hari-hari ini kita bisa melihat banyak orang yang mengeluh. Kok hidup makin lama makin apa? Makin apa? Makin apa? Kok diam? Makin apa? Makin apa? Saudara perhatikan, orang yang hidup kehilangan visi, tadi saya sudah katakan pasti akan mengalami apa? Mengalami apa? Penundaan. Sehingga akhirnya saudara merasa tertekan. Hidup kok makin lama makin susah. Padahal saudara, zaman sekarang ini hidupnya makin gampang loh. Makin apa? Makin apa? Ketawa. Dia bilang hidup makin gampang, ketawa. Nggak percaya, hidup makin gampang. Halo? Saya kasih contoh yang sederhana saja. Zaman dulu kalau kita nyari alamat, susah apa gampang? Coba zaman sekarang. Halo? Jadi saudara harus perhatikan. Kan firman Tuhan bilang tanda-tanda ini akan menyertai. Kalau tanda zaman menunjukkan kok hidup makin lama makin gampang, kok saudara hidupnya makin susah. Amsal 29 ayat 18 bilang begini. Yuk baca sama-sama yang keras, semangat, 1, 2, 3. Jadi saudara, firman Tuhan sudah berkata bahwa bila tidak ada wahyu, bila tidak ada visi, maka hidup saudara jadi liar. Liar itu artinya apa? Saudara tidak bisa fokus kepada tujuannya Tuhan, kepada rancangannya Tuhan. Saudara nggak bisa fokus, saudara nggak tahu. Begitu saudara bangun pagi, saudara langsung nggak tahu mau ngapain ya gue hari ini. Alhasil saudara, orang yang nggak tahu nggak akan dapat hasil. Ya apa ya? Saudara nggak tahu mau kerjain apa. Saudara nggak tahu mau ngapain. Itu sebabnya saudara merasa bahwa kok hidup itu makin lama makin susah. Tapi firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Hukum apa? Hukum apa? Hukum Tuhan.
Hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu ada di mana? Ya di Alkitab. Ini yang harus saudara garis bawahi. Pentingnya visi dan misi dalam kehidupan. Ya, next PowerPoint. Yang akan memandu dan membimbing setiap langkah, memberikan arah dan mewujudkan impian. Pemahaman akan visi dan misi sangat penting untuk membangun pondasi yang kokoh. Kalau pondasi saudara kokoh, kuat, kalau saudara punya visi, punya misi yang dari Tuhan, maka saudara tahu saudara mau buat apa. Jadi banyak orang Kristen galau, kebingungan. Next. Amsal 29 ayat 19 bilang gini. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari. Sebab walaupun ia mengerti namun ia tidak mengindahkannya. Tahu firman, saudara tiap hari Minggu ke gereja. Bahkan tadi ikut apa bro? Ikut kul. Tahu. Tahu. Tapi saudara nggak mau ngerti. Kalau kita kembali ke awal, balikin dulu ke Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Balikin dulu bro. Halo, balikin bro, mundurin. Tak, 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 tak. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Maju bisa dia, mundur kok nggak bisa ya. Mundur nggak bisa, aneh juga nih. Halo? Dikatakan begini, lapangkan tempat kemahmu. Tidak tahukah, kata firman Tuhan, tubuhmu adalah bait Allah. Jadi kemah itu bicara tubuh kita. Kalau kita lapang saudara, nggak ada ganjelan, nggak ada sakit hati, nggak ada kepahitan. Saudara tahu penyakit orang Kristen itu mudah banget. Mudah apa? Mudah apa? Mudah tersinggung, ya kan? Mudah sakit hati, mudah ngambek, digesek dikit aja. Hah, nggak ada tuh gereja-gerejaan. Itu pendeta diundang sama Ibu Rahel tuh ngomongnya, nyelekit. Anak saya yang nomor 3 baru menikah, bungsu. Tahu saudara, interview pertama dari calon mertuanya, dia dipanggil ke Singapura, interview pertama dia tanya, bapak lu kerja apa? Itu anak saya nomor 1 jawabnya, bapak saya pendeta. Tahu jawabannya? Aduh, pendeta, anak gua makan apa? Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara baperan dengar perkataan seperti itu, marah apa enggak? Halo? Halo?
Marah. Kurang ajar itu. Belum jadi besan. Udah menghina gua. Ya kan? Lalu saya bilang, udah nggak jadi, batal aja. Tapi kita mesti melihat dari sudut yang positif. Makanya kalau lapangkan, hati kita lapang, saudara. Kita nggak dikit-dikit ngambek, dikit-dikit salah paham, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Nggak usah tersenyum. Kenapa, saudara? Karena bapak mana yang gak khawatir kalau anaknya dinikahin sama orang yang gak jelas kerjaannya. Ya apa ya? Halo? Jadi sebenarnya bapak ini baik atau buruk? Baik. Dia sayang sama anak perempuannya. Saya tersenyum. Dia bilang, puji Tuhan. Belum menikah, saudara. Belum menikah. Langsung. Matthew, Papa mau beliin kamu bank. Beliin apa? Bank. Coba cari. Cari. Bank BPR. Lumayan, saudara. Dalam hati saya, untung gua gak marah. Seumur hidup, gue gak bakal mampu beliin anak gue bank. Sekarang anak saya punya bank. Itu saudara. Jadi saudara perhatikan, waktu hati kita lapang saudara. Kita gak dikit-dikit kalau terima teguran, terima sindiran, langsung kita marah, langsung kita ngambek. Di sini kan ditulis, jangan menghemat. Pancangkan kokoh-kokoh patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Terus saya dapat mantu orang Singapura, saudara. Saya pikir-pikir, wow. Jadi saudara perhatikan. Jangan sampai kita ini sedikit-sedikit marah. Pegang visi. Oh, saudara, waktu saudara punya visi, saudara pasti akan, apa tadi? Lupa. Mengembang ke kanan dan ke kiri. Ingat baik-baik. Mengembang ke kanan dan ke kiri. Kalau firman Tuhan sudah bilang seperti itu, apakah saudara masih bilang zaman susah? Tidak ada, saudara. Ini yang harus saudara perhatikan. Terus naikin PowerPoint-nya terus, balikin ke yang tadi. Terus, ya, jadi sayangnya ada orang yang mengerti pentingnya visi dan misi namun mereka mengindahkannya begitu saja. Alhasil saudara, tadi yang saya katakan saudara akan mengalami penundaan. Jika kita tidak mau mengikuti. Jadi saya ikut di gereja ini dari tahun 90, saudara. Saya perhatikan visi yang diberikan oleh Pak Niko itu begitu jelas. Sehingga saudara, akhirnya saudara yang tidak menangkap visi, saudara tidak akan pernah bisa berkembang. Hidupnya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya begitu aja. Mau? Jawab yang keras. Mau? Mau? Tidak.
Firman Tuhan sudah berkata dengan jelas, engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Dari zamannya almarhum Barudi di tempat ini, gerejanya 1, sekarang udah berapa Bu? Gerejanya kan 1 di sini, sekarang udah berapa? 3. Kenapa? Karena beliau nangkep visi. Saudara, rumahnya dulu berapa? Halo? 1. Sekarang si ibu itu bilang 3, puji Tuhan. Yang lain? Hati-hati saudara. Saudara akan stagnan, saya bilang, kalau saudara nggak ikut visi. Jadi kita tangkap. Terus Markus 10 ayat 17. Ini cerita tentang anak muda. Ya. Saudara lihat, kalau saudara baca, anak muda ini datang mendapatkan Yesus dengan apa? Dengan berlari-lari. Begitu ketemu Yesus dia bertelut. Ngerti ya? Ngerti gak? Kira-kira orang ini sungguh-sungguh apa enggak nyari Tuhan? Kayak siapa? Tepuk dadamu, kayak saya. Ya Pak ya? Kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, kita beribadah sungguh-sungguh, kita berdoa sungguh-sungguh, kita ikut kul sungguh-sungguh. Saudara nggak salah, saudara punya motivasi. Saya hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Supaya apa? Supaya saya memperoleh hidup yang kekal. Berkat yang kekal. Kan Tuhan berjanji, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Berarti saudara, hidup saudara nanti di surga dan sekarang di bumi sama. Tapi apa yang terjadi saudara? Ya. Di sini saya jelaskan Alkitab memberi contoh bagaimana seorang muda yang begitu bersemangat memperoleh visi dan misi dari Yesus. Awalnya begitu bergairah mengejar tuntunan Tuhan. Tapi coba saudara beribadah. Apakah semangat saudara, spirit saudara, kerinduan saudara ikut Tuhan masih sama seperti awal-awalnya? Ayo, sama apa enggak? Iya. Berarti tanpa sadar, saudara sudah turun flow-nya, spiritnya, cintanya, kasih mula-mulanya, mulai luntur. Maafkan saya loh, mungkin saudara sekarang ibadah ini cuma sekedar setor muka. Ya, gue kan Kristen. Kalau minggu gak ke gereja kayaknya gimana ya? Jadi saudara ke gereja cuma apa? Cuma apa? Setor muka. Saudara gak punya kerinduan untuk mengalami perjumpaan sama Tuhan. Enggak seperti kasih yang mula-mula. Anak muda ini yang mula-mula saudara. Enggak seperti itu. Hati saudara, walaupun saudara duduk di tempat ibadah, hati saudara jauh. Pikiran saudara melayang-layang. Hati-hati saudara. Markus 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Jadi saudara harus tahu, walaupun saudara keadaannya suam-suam kuku, Tuhan Yesus tetap mengasihi saudara. Tuh kan aminnya gak ada. Yang keras, lebih keras.
Tepuk dada bilang, ternyata Tuhan tetap sayang sama saya. Amin. Amin. Jadi itu yang saudara harus pahami. Lalu Tuhan bilang gini, hanya satu kekuranganmu, pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikan kepada orang miskin. Aduh Pak, apa yang saya bisa berikan? Suruh jual yang saya punya. Saudara, apa yang jadi ganjelan saudara untuk datang kepada Tuhan? Buang saudara, buang. Jangan saudara datang kepada Tuhan dengan ganjelan. Maka firman Tuhan berkata, engkau akan beroleh harta di surga. Jadi saya yakin saudara, saya punya kerinduan. Ya, Ibu Rahel ingat ya, dulu waktu kita di Karsa Pemuda Ibadah, waduh, itu WL baru angkat tangan, haleluya, haleluya, langsung lawatan Tuhan turun dari depan sampai ke belakang, semuanya nangis. Kenapa? Karena kita datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan formalitas. Semuanya kita buang, kita tanggalkan. Ayo saudara. Terus, hidup tanpa visi dan misi kita bagaikan perahu yang terombang-ambing di lautan kehidupan. Kita nggak tahu arah, kita nggak tahu tujuan yang pasti. Kata orang, hidup tanpa panduan seperti berkeliaran di hutan tanpa kompas. Itulah mengapa pentingnya merumuskan visi dan misi baik secara korporat, tahu korporat? Sama-sama, maupun secara pribadi. Jadi kita sama-sama saudara. Jadi kita ini satu perahu, satu gedung di tempat ini, kita sama-sama. Kita bangun pondasi yang kokoh. Maka saudara, ketika saudara datang sama saudara pulang, hati saudara berbeda. Di Markus 10 ayat 22 bilang begini. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Pulang dari gereja ditanya, lu tadi ibadah dapat apa? Halo, dapat apa? Halo, ada jemaat? Dapat apa? Itu pendetanya gendeng, gua diomelin terus. Saudara, ibadah harus membawa perubahan. Saya pulang ibadah dari tempat ini, rasanya tuh penuh dengan sukacita. Bukannya kekecewaan. Datang ke gereja ditanya dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa. Amplopnya 3 lagi, ya kan? 3 kan amplopnya. Jadi saudara datang dengan beban, pulang dengan beban juga.
Saudara datang dengan kesedihan, pulang dengan kesedihan. Bahkan nambah sedihnya. Ini yang harus saudara rubah. Jika kita pernah kecewa karena sesuatu yang menurut perasaan kita mengecewakan, sebaiknya kita jangan lari dan pergi. Banyak orang bilang gini, gereja ini udah payah. Saya dengar tuh, di sono, ya kan? Terus saudara pindah, cari gereja yang lain. Saya kasih tahu, pindah kemana saja sama. Tuhan mencari orang yang setia. Bilang kiri kanan, Tuhan mencari orang yang setia. Minta sama Tuhan. Dan suruh lihat, gue sih ngeliat si WL tuh nyebelin, ya kan? Enggak, saudara. Jangan. Kita cari, datang ke tempat ini kita cari Tuhan. Jadi jangan lari, karena kalau saudara lari, maka saudara tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Visi dan misi adalah jendela untuk membuka diri pada makna hidup, seperti cahaya yang akan mengarahkan langkah-langkah kita untuk melalui kegelapan yang tidak terduga. Yosua 3 ayat 4. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, jangan mendekatinya, maksudnya supaya kamu harus mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan yang belum pernah kamu lalui dahulu. Nah saudara, 2-3 hari yang lalu, saya lupa pasnya, saya pergi ke Diamond, ada anak kecil kehilangan orang tuanya. Kenapa, saudara? Karena saking dekatnya, ibunya itu berpikir anaknya aman dekat dia. Ngerti ya? Seringkali kita nggak sadar, begitu si ibu belok kiri, si anak belok kanan. Banyak dari kita kadang-kadang so tahu. Begitu dinasehatin sama firman Tuhan, ya itu mah gue udah tahu. Padahal saudara, firman Tuhan itu bisa berarti banyak hal. Di satu sisi dia berkata A, di lain sisi walaupun firman yang sama berkata B. Orang yang terlalu dekat, nggak mau jaga jarak, itu kadang-kadang sok tahu. Merasa udah pinter. Itu ketua kul. Ngapain dengerin dia? Tahu nggak saudara? Jangan terlalu dekat, kata firman Tuhan. Jangan sok tahu. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai anak kecil, bisa pakai office boy, bisa pakai orang yang kita nggak anggap, tapi dia bisa menuntun kita. Kasih tahu caranya. Maka jadi orang yang terbuka. Kalau saudara terlalu jauh udah nggak usah dijelasin lah. Ibadah juga mungkin kristal. Tahu kristal? Kristen? Nah, cuma setahun sekali.
Itu mah orang yang jauh, nggak usah dijelasin. Tapi yang saya jelasin orang yang dekat, so tahu. Ibadah tanya dulu, siapa yang khotbah ya? Atau saudara mendengar, mengejar gereja-gereja yang pendeta-pendetanya terkenal? Ini baru mantap. Kalau Pak Isang mah ece-ece. Saudara hati-hati. Firman Tuhan sama. Tetap firman. Ini yang harus saudara perhatikan. Jadi jangan terlalu dekat karena saudara sok tahu, saudara pilih-pilih. Ada nggak di tempat ini? Halo? Nggak ada. Di tempat sono ada, saudara. Kalau ibadah itu yang diuber apanya? Pendetanya. Bukan Tuhannya. Setiap kita itu memiliki perjalanan hidup yang unik. Ya, jadi saudara harus tahu, visi dan misi bertindak sebagai katalisator yang menghubungkan setiap babak dalam narasi hidup kita. Visi dan misi akan membuat kita fokus untuk melewati badai yang tidak terduga sampai kepada tujuan yang Allah sediakan bagi kita semua. Nah, sekarang saya mau masuk ke visi yang baru. Yesaya 42 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Next. Nah, sering baca ini? Halo? Halo? Gimana saudara? Reaksi saudara? Menarik? Membuat saudara spiritnya terbakar? Atau saudara anggap Pentakosta ketiga bosan gue dengarnya. Saudara perhatikan. Kita mulai dari yang nomor 4. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Saya mau tanya sama jemaat di tempat ini. Menurut saudara, alinea keempat ini bikinan Pak Niko atau ada ayatnya? Halo, halo, bikinan Pak Niko atau ada ayatnya? Saudara perhatikan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, bilang apa? Kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, jadi mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, maka kamu akan kemana? Bersaksi, mulai dari Yerusalem, terus Yudea, terus Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang masalahnya ujung bumi itu ada di mana? Dibalikin dulu bro, ayat yang tadi, Yesaya 42 ayat 10 sampai 11. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara tahu, kalau sekarang saudara mendengar dari gereja-gereja, yang namanya pujian penyembahan itu sudah barang umum. Ya Pak ya? Halo? Halo?
Tapi tahun 88, 4 September 1988, begitu dengan pujian penyembahan. Ini Ibu Rahel sang gembala ini stok lama sama saya sama. Kita orang bilang gini, gereja apa tuh? Ngajarinnya cuma nyanyi, nyembah, ayatnya cuma satu. Pelajarannya cetek. Tapi kok jemaatnya banyak? Ngerti ya? Halo? Dan sekarang yang namanya pujian penyembahan, nyanyian baru, itu sudah semua gereja. Ini yang dahulu jadi terbelakang. Karena nggak ngerti. Pokoknya, wah itu GMS enak lu pujian penyembahannya. Lah, visinya dari mana? Nyanyian baru. Itu jelas-jelas. Gembala sidang kita dipakai Tuhan sebagai apa? Penerobos. Lalu sekarang kita harus bersyukur, kita harus bangga bahwa gereja semua ikut. Dan mereka diberkati. Amin. Amin. Nah, terus nih perhatikan lagi. Ya, perhatikan lagi. Dan pujilah dia dari ujung bumi. Jadi saudara harus tanya sekarang, loh, ujung bumi itu di mana sih? Nah, kita baca yang teliti. Ujung bumi itu, perhatikan, ada lautnya. Lautnya bergemuruh, ada pulau-pulaunya, ada penduduknya, ada padang gurunnya, ada kota-kotanya, ada desanya, ada bukit batunya, ada gunung-gunungnya. Kalau saudara buka di Google, negara apa yang punya ginian semua? Filipina, Jepang, banyak saudara. Tapi yang kedarnya terbesar di dunia adanya di mana? Adanya di mana? Indonesia. Jadi kalau Pentakosta ketiga dibilang mulai dari Indonesia, salah apa betul? Halo? 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 Dimulai dari Indonesia, kenapa? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, balik lagi sampai ke Yerusalem. Jadi saudara, ketika saudara mendengar Pentakosta ketiga, jangan a priori saudara. Saudara harus tahu ini visi yang benar-benar dari Tuhan. Cuma sayangnya justru gereja yang ada di GBI Gatot Subroto galau. Beneran apa enggak ya? Jangan-jangan ini bikinan. Next. Terus kenapa tahun 2033? Kan gembala sidang kita bilang gini, tahun 2033 ya kan kita akan mengalami perjumpaan yang otentik. Halo? Kenapa tahun 2033? Ingat baik-baik, waktu Yesus lahir, itu tahun kabisat, 0, dimulai lagi. Ingat loh, Yesus mati umur berapa?
33. Berarti tahun 33. Pencurahan Roh Kudus yang pertama di loteng Yerusalem terjadinya tahun 33. Jadi kalau tahun 2033 artinya apa? 2000 tahun kemudian. Jadi saudara jangan bilang gini, loh, ini bisa-bisanya. Kenapa saudara? Kenapa? Tuhan kasih tahu. 1 Korintus 3 ayat 6. Baca yang keras sama-sama. 1, 2, 3. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, saya mau tanya, orang Kedar itu tahu Yesus enggak? Halo? Tahu kan? Tahu apanya? Kenapa gereja dilarang di mana-mana? Halo? Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Yesus itu sebagai ancaman. Jadi mereka berusaha melarang. Kenapa? Karena mereka tahu Yesus itu punya kuasa. Sayangnya orang Kristen kagak tahu. Ngerti ya? Ngerti ya? Halo? Sayangnya tepuk dadamu. Sayangnya saya kagak tahu. Orang Kedar tahu. Yesus itu punya kuasa. Jangan macam-macam. Saya kasih contoh, saudara. Waktu Pilpres, ada satu tokoh yang awalnya diidolakan pasti menang. Capresnya sama cawapresnya dua-duanya mengutuk Israel. Begitu dia ngutuk, saya nggak banyak ngomong, saya bilang orang ini pasti kalah. Alhasil saudara lihat rankingnya nomor 3. Saudara nggak usah bilang namanya, tapi saudara harus udah tahu. Jadi saya mau tanya sama saudara, firman Tuhan itu berkuasa apa enggak? Sayangnya saudara nggak tahu. Makanya saudara cuma bisa bilang, kok hidup makin lama makin susah. Coba saudara hidup dalam kebenaran firman. Maka apa yang tertulis di Alkitab itu menjadi sumber kekuatan. Jadi saudara nanam, kan? Terus ada yang ngirim, kasih tahu firman Tuhan. Ini orang kok nggak tobat-tobat, ngerti ya? Halo? Nunggu kapan? Nunggu kapan? Kata firman Tuhan, Allah yang memberi pertumbuhan. Oh, hanya Tuhan yang bisa bikin orang Kedar bertobat. Dan puncaknya tahun 2033. Bagian kita apa? Doa. Bagian kita apa? Percaya. Karena nggak mungkin saudara, orang Kedar itu bisa bertobat. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Sekalipun mereka sudah tahu Tuhan Yesus itu berkuasa. Mereka tetap nggak mau bertobat. Jadi yang cuma bisa bikin mereka bertobat siapa? Siapa? Lebih keras?
Lebih keras, kita bangkit berdiri. Yuk kita nyanyikan lagu visi kita. Lapangkanlah. Bisa kan? Puji Tuhan. Kirain lupa. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patukmu. Kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Sekali lagi dengan semangat. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. yang mau, angkat tanganmu. Datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, kalau selama ini saya masih galau, saya masih ragu-ragu akan visimu untuk Pentakosta ketiga. Tapi hari ini saya tahu itu semua pasti terjadi. Lapangkan hatimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patungmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, Siapkanlah, siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. kau lihat ya Tuhan, tangan-tangan yang diangkat. Jadikan mereka murid-Mu yang setia, yang taat, yang melakukan kehendak-Mu. Mereka akan memancangkan kokoh-kokoh patok-patok-Mu. Ketika mereka menjadi umat-Mu di gereja ini, mereka akan pancangkan kokoh-kokoh. Mereka bukan hanya sekedar menjadi jemaat pindahan
Yang sebentar pindah ke kiri, sebentar pindah ke kanan. Tapi mereka akan menjadi jemaat umat Tuhan yang setia, yang mendengarkan visi dan tuntunan Tuhan. Saudara boleh angkat tangan saudara. Satu menit saudara berdoa sama Tuhan. Kalau saudara selama ini galau, mungkin saudara belum dapat pasangan, mungkin saudara belum punya anak, mungkin usaha pekerjaan saudara sedang macet, dan mungkin juga saudara kehilangan pekerjaan. Firman Tuhan berkata engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Yang belum punya pasangan, Tuhan akan berikan pasangan. Masuk tahun 2005, engkau akan memperoleh pasangan hidup. Memasuki tahun 2005, engkau yang belum punya keturunan, Tuhan akan beri keturunan. Engkau yang sedang galau, tidak memiliki pekerjaan usaha yang tetap, tahun 2005, Tuhan akan buka jalan buat hidup kamu. Mari saudara perkatakan, Tuhan, saya percaya. Ayo ngomong, bilang, Tuhan saya percaya. Saya pasti dapat jodoh. Saya pasti dapat anak. Saya pasti dapat usaha pekerjaan. Mulai hari ini saudara jangan galau lagi. Saudara nyanyikan pujian ini setiap hari. Saudara katakan, aku akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Karena aku percaya visi yang kau berikan di gereja ini begitu jelas dan pasti. Bapak, terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Rahel yang sudah menggembalakan umat-Mu dengan setia. Berkati keluarganya, anaknya, menantunya, cucunya, bahkan seluruh staf penggembalaan. Kami melihat Tuhan, ada rencana-Mu yang indah bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Kita akan tutup ibadah kita bersama-sama. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih sedang yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu semalam ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan pakai Pak Isang untuk membuka kembali, mengingatkan kita kembali bahwa kita punya visi yang dahsyat dari Tuhan. Jangan lupakan, mungkin yang masih muda-muda belum atau
tidak sempat mengenal visi itu dari awal. Mari hari ini Tuhan bukakan kembali dan kita siap untuk mengambang ke kanan dan ke kiri. Katakan amin. Tapi selesaikan masalah hati saudara dengan Tuhan. Tidak ada lagi masalah kecewa, tidak ada lagi masalah baper-baperan. Karena harus menjadi pemurid-pemurid dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga engkau akan menerima visi itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya Bapak Pendeta Isang Ciputra. Tuhan engkau memakai dia luar biasa dan teruskanlah Tuhan akan tuntunanmu. Berikan hikmatmu lebih lagi, kesehatan yang sempurna. Apapun bisnisnya Tuhan, engkau juga yang ikut serta di dalamnya. Di dalam segala pergumulan, di dalam segala masalah, Tuhan tetap hadir di dalam keluarganya. Di dalam penggembalaannya, di beberapa cabang Tuhan. Biar engkau terus sertai sehingga Tuhan memberikan jiwa-jiwa yang baru. Amanat agung Tuhan terselesaikan melalui pengembalaan Bapak Isang dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah. Damai dan sejahtera Allah yang dahsyat dan anugerahnya yang luar biasa untuk saudara. Terus berjanji makin hari makin intim dengan dia di dalam Roh Kudusnya. Di Pentakosta yang ketiga ini menuai jiwa-jiwa bersama-sama dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Saudara bisa mengucap syukur sejenak atas ibadah sore malam hari ini.